Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan Mahmud Solihah dengan NIM 2017 40 60 78. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan, maka saya akan mereview sebuah film dengan judul Di Timur Matahari yang dirilis tahun 2012. Kenapa saya memilih film ini? Karena menurut saya film ini mengandung pendidikan yang dapat dipelajari untuk kita semua. Nah, untuk spesifikasinya saya akan bacakan terlebih dahulu. Untuk judulnya Di Timur Matahari, durasi 110 menit. Untuk sinopsis filmnya, jadi film ini itu ceritanya karena minimnya fasilitas pendidikan di pulau paling timur Indonesia yakni Papua membuat anak-anak di sana seperti Mazmur yang diperankan oleh Simpson Sikoai, lalu ada Thomas yang diperankan oleh Abednego Balom, lalu ada Suryani yang diperankan oleh Friska Waromi, dan ada Yokim diperankan oleh Raz, dan Agnes diperankan oleh Maria Resico. Film anak-anak di sana seperti mereka merasa kurang mendapat perhatian untuk memperoleh pendidikan. Sudah 6 bulan mereka menanti seorang guru pengganti datang ke sekolahnya. Namun sosok yang mereka harapkan tersebut tak kunjung tiba. Karena lelah menanti, akhirnya kelima anak ini mencari pelajaran dari alam dan lingkungan sekitar. Lewat pendeta, di situ ada pemeran pendeta, ada pemeran ibu dokter juga. Ada pemeran pendeta yang diperankan oleh Lukman Sardi, lalu ada dokter yang diperankan oleh Ririn Ekawati dan lain sebagainya. Mereka akhirnya cukup mendapat pembelajaran hidup. Namun sebuah kejadian mengubah semua itu. Ayah Mazmur yang bernama Balisius terbunuh oleh Joseph. Nah, ayah dari Agnes dan paman dari Yokim serta Suryani juga. Pertikaian antara kampung pun akhirnya tak bisa dihindari. Meskipun berawal dari persoalan sepele, kabar kematian ayah Mazmur sampai kepada Michael, adik dari Balisius yang sejak kecil diambil oleh Mama Jawa yang tinggal dan belajar di Jakarta. Sontak Michael pun pulang, merasa terpukul mendengar kabar tersebut dan langsung memutuskan untuk pulang ke Papua bersama istrinya yang bernama Vina yang diperankan oleh Laura Basuki, sekaligus mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sana. Ternyata meredamkan masalah yang terjadi di sana tidak segampang yang diperkirakan oleh Michael, karena adik bungsunya yang bernama Alex selalu saja menentang pikirannya yang dianggap Michael itu sudah modern pemikirannya. Orang dewasa bisa bertikai, namun tidak bagi Mazmur dan kawan-kawannya. Walaupun kampung mereka bermusuhan, tapi mereka tetap berkawan dan berusaha merdamaikan kedua kampung ini. Lalu ada kelebihan dan kekurangan film. Kelebihan film Di Timur Matahari dengan menampilkan suasana pedalaman Papua yang apa adanya. Ini menjadi salah satu film yang layak untuk ditonton. Di film ini juga mengangkat budaya dan adat istiadat Papua yang sangat kental. Seperti seorang ibu yang memotong jari jika ada keluarga dekat yang meninggal. Selain itu, jika seseorang yang berbuat kesalahan terhadap suku asli Papua, maka orang tersebut harus membayar denda sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Film ini juga mampu memuncahkan rasa kagum dan menampilkan pemandangan
alam Papua. Selain budaya dan adat istiadat, film ini mengangkat tentang pendidikan di pedalaman Papua yang hidup terbelakang, tetapi punya semangat yang luar biasa untuk hidup dan mengecap pendidikan, sehingga mampu membuat rasa simpati kita bahwa masih ada anak-anak Indonesia yang seperti Mazmur yang menginginkan pendidikan. Film ini juga terasa semakin seru karena tingkah Ucok dan asistennya. Ucok, pemuda asal Sumatera Utara yang bertugas sebagai kontraktor proyek di Tiom, tentu saja mengeluh resah akibat tingkah masyarakat menuntut diberikan kerjaan, takut terkena denda adat bila salah bertingkah. Namun, di balik kelebihan film tersebut terdapat kekurangan karena banyaknya isu yang diangkat tanpa adanya fokus yang jelas, serta alur cerita yang sulit dipahami bisa membuat penonton sedikit bosan dan bingung dengan cerita. Selain itu, poin dari film ini pun kurang jelas karena jika poin film ini adalah pertikaian suku atau perdamaian gitu, maka eksistensi Ucok dan pernak-perniknya ini tak terasa relevan. Bahkan hingga akhir dia kemudian hanya muncul sebagai salah satu bagian dari kerumunan menjelang akhir. Namun, jika dunia pendidikan Papua yang disasar sama juga tak terhubung. Perjumpaan Ucok dan pendidikan hanya diwujudkan oleh kedatangan anak-anak sekolah. Mazmur dan kawan-kawan yang tak mendapatkan guru ke area kerja untuk meminta pekerjaan, lalu ditolak oleh Ucok. Demikian juga relasi antara persoalan pendidikan atau yang tadi kekurangan guru ya, dengan konflik antar suku, selain tak terhubung, satu sama lain tak saling menguatkan. Jadi satu sama lain tak saling menguatkan. Kalaupun posisi Ucok ataupun kekurangan guru itu dihapus, rasanya jalan cerita ini juga tidak berpengaruh. Bahkan dalam penghentian konflik dengan nyanyian anak-anak kecil di saat pertempuran tengah berlangsung pun kurang masuk akal dan jauh dari logika kenyataan. Di ujung film ini juga memaksakan sebuah penutup, yaitu dengan munculnya seorang anak kecil yang mendadak memegang dan melambaikan bendera-bendera Indonesia. Ini terlihat, maaf saya membaca sebuah buku. Di sini dapat dilihat dari ya kayak memaksakan sebuah penutup dengan munculnya seorang anak, tiba-tiba langsung kayak ditutup dengan anak-anak yang memegang dan melambaikan bendera Indonesia. Mungkin sekian itu saja review film di Timur Indonesia yang dirilis tahun 2012. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada banyak kesalahan ataupun tutur kata yang kurang dimengerti. Semoga bisa dipahami.